stick ke tujuan kalian ke Jerman mau ngapain, stick ke etik kalian. Aku tahu di sini bebas, di sini bebas banget, tapi karena itu kita harus tahu etik kita. Jangan sampai kehilangan arah, kehilangan diri, kehilangan etik, kehilangan apa yang sudah kita pelajari ketika kita masih kecil. Ya nggak sih? Waduh, deep, bener banget. Dan jangan lupa berdoa. Belum makan terus sudah. Jangan lupa berdoa. Kita cek suara dulu. Halo. Hai. 1 2 3. 1 2 3. Kamu dulu. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky dan teman aku Tisya. Aku sekarang lagi di Leipzig, lagi besuh Tisya, dan kita kepikiran untuk bikin podcast tentang kehidupan kita di Jerman. yes. Dan ya, selamat menyaksikan. Jadi kita mau ngebahas tentang how to survive in culture, people, and the mentality in Germany, atau bagaimana cara kita bertahan. Bertahan bukan sih? Untuk bertahan tinggal di Jerman, dengan budaya Jerman, dengan orang Jerman, dan dengan mental orang-orang sini. Tis, silahkan jawab pertanyaan aku, bagaimana caranya kamu bertahan di sini? Menurut aku cara untuk bertahan di Jerman itu adalah beradaptasi pastinya, dan jangan lupa tentang tujuan hidup kita di sini untuk apa. Yes, sumpah itu ngehit banget karena aku sempat kehilangan arah, aku sempat kehilangan kayak sebenarnya gue mau ngapain di sini. Jadi kayak in a way of finding ourselves gitu. Jangan sampai kita hilang arah dan tiba-tiba lupa karena satu hal yang menyangkut emosi, apalagi itu karena emosi, itu energi sementara sih. Gimana kamu ngertiin orang Jerman dan kayak adaptasi gitu sama orang Jerman? Actually it's really hard. Ini lebih ke kayak trial and error, bener-bener, karena kita nggak bisa nganggap komunitas mereka sama gitu, karena mereka beda-beda banget tergantung dari culture mereka, di mana mereka tinggal. Jadi sama kayak orang Indonesia juga sih. Kayak di sekolah aku juga kan kayak kita muslim dan ada 1-2 Kristen gitu, dan kayak agak dibedakan gitu. Okay, I think it's something human. Kalau misalnya kita melihat seseorang dan kita ngerasa kayak okay, let's put this person in a box, in a flat. Jadi in a way cara aku untuk berkomunikasi dan mengenalkan diri aku adalah dengan my authenticity. Jadi bilang, hai, nama aku Tisya, selaku dari Indonesia, and you know something will flows in a way, dan kamu akan lihat okay, seperti apa sih sebenarnya orang tersebut gitu. Jadi aku nggak bakal melihat mereka sebagai apa yang mungkin ada di box ini. Jadi tidak tergantung dari asal mereka, dari warna kulit mereka, dari ras mereka, tapi dari karakter kita, dari karakter mereka, dan itu juga. Karena kita bukan satu-satunya orang luar di sini. Benar sekali. Benar. Kadang kita disamakan dengan orang luar yang lainnya. Jadi mereka nganggap kita sama kayak orang ini gitu. Jadi kayak be our best self aja gitu, kayak behave kayak siapa kita sebenarnya, karakter kita kayak gimana. Tapi yang aku pelajari dari Jerman juga, kita jangan nge-fake karakter kita untuk disukai. Mungkin ini bukan cuma di sini, tapi kayak in general gitu, kita gak harus acting biar orang-orang suka kita, biar orang-orang suka kita lah pokoknya gitu. Maksudnya be yourself itu bukan kayak be yourself, tapi kayak kalau kamu ngerasa lagi sedih atau lagi galau atau lagi apa, liatin aja gitu. Kamu gak harus pretend kamu bahagia. Oke. Tempat kerja oke lah, mungkin kalian harus profesional, tapi kayak kalau emang kalian lagi berperasaan nggak bagus, bilang terus terang aja gitu, dan jangan kayaknya ini skip aja deh, ini terlalu deep. No, I don't think so. I think everyone has to hear this. Kalau di Indonesia mungkin kita lebih ke kayak takut dijulitin, dan we are trying to close everything. Intinya jangan terlalu baik sama orang sih, jangan terlalu baik, soalnya kayak nanti kalian digunakan. Pengalaman kamu dulu gitu kan, kita pas kamu
di Magdeburg pas kamu di Altenheim kayak kamu bukan disuruh-suruh kayak kamu ngelakuin apa gitu di dapur ini itu, ingat gak? Yeah, but it's not something like this. Menurut aku itu karena karakter mereka yang mereka nggak suka dengan orang luar, sehingga mereka merasa kalau mereka di atas foreigner, dan mereka merasa oke, mereka bisa melakukan itu. Ya, nyuruh. Ya, jadi bukan karena aku terlalu baik, enggak sih. Iya sih. Kita harus hati-hati aja sih. Yes, kita harus juga aware, kita harus tahu ini sebenarnya necessary, ini kayak gimana ya? Ini normal gak? Gimana ya cara ini? The next point, kayak menurut aku adalah setelah kita kenalan dengan orang tersebut, kita juga bisa observe kira-kira gimana sih komunitas itu ke orang lain. Jadi contohnya misalnya di dalam pekerjaan, kita ngerasa kita disuruh-suruh nih, kira-kira orang lain digituin juga nggak, atau cuma kita doang gitu? Apa kita doang nih dijadiin keset sama mereka gitu karena background kita? Tapi menurut aku jujur itu literally tergantung di kota mana dan di daerah mana. Literally. Maksudnya kayak dulu aku pernah tinggal di Kassel kan, dan aku sebelum di Kassel sebagai perawat kan, kayak aku bener-bener I don't know, kayak aku sering sedih, sering depresi, kayak aku disuruh-suruh ini tuh disepelekan gitu lah ya. Dan guru aku juga, aku nggak tahu, guru aku nggak suka sama aku, kayak pas aku minta tolong dia malah mean ke aku, malah kayak ya kamu harus ngeorganisasi sendiri lah gitu kan, dan malah nyalahin aku gitu pas aku butuh tolong. Tapi pas aku pindah ke Hamburg dan sekarang aku mulai Ausbildung baru kan, netral, mereka nggak lihat aku dari mana dan aku sama kayak siapa gitu. Soalnya pas aku di Kassel kan ada orang luar tapi kayak fungsi gitu kan, dan aku disamain sama dia gitu. Dan kalau aku tuh kemampuan aku, pengetahuan aku, semua kayak mental aku juga mereka samain sama dia gitu, dan itu kayak buat aku unfair banget gitu. Dan ya segrup apa nih terus kayak, tapi pas aku pindah ke Hamburg, aku ngerasa manusia, aku ngerasa aku itu adalah aku tuh bukan aku dari Indonesia, aku bukan orang luar, aku tuh manusia yang punya soul, yang punya karakter, yang pengen ngelakuin Ausbildung ini, pengen belajar, dan mereka ngajarin aku ini gitu. Dan mereka nggak ngelihat aku dari mana, malah mereka bangga kalau kayak aku ikutan Ausbildung ini, walaupun bahasa Jerman bukan bahasa mother tongue aku. Pas aku Ausbildung di Kassel, mereka malah bilang kayak kamu harus memperbaiki bahasa Jerman kamu, dan bahasa Jerman kamu jelek katanya. Oke. Tapi mereka bisa bahasa lain kan selain bahasa Jerman? Bahasa Inggris. No, I mean like no. Di Kassel. Nah, pas di Kassel mereka gak pernah nge-mention kayak aku aja gak bisa bahasa Indonesia atau apa gitu. Nah, pas di sini di Hamburg mereka bilang, "Ya, Rizky, ich verstehe," katanya. "Aku ngerti kamu gak terlalu ini karena aku juga gak bisa bahasa Indonesia," katanya. Yes, that's the thing. Kayak menurut aku beberapa orang yang nggak mengapresiasikan pendatang di Jerman adalah karena mereka tidak punya bayangan lain gitu, gimana sih rasanya hidup di kota atau di negara lain, maksud aku ya, dengan culture yang berbeda, bahasa yang berbeda gitu. Mereka nggak punya bayangan itu, makanya mereka nggak bisa menghargai perjuangan orang-orang yang datang ke Jerman dengan kemampuan bahasa yang mungkin kurang cukup dari mereka. Menurut aku sih gitu. Kayak mereka nggak pakai sepatu kita. Iya. Gimana sih? Iya, find your own battle. Kalau misalnya kamu lihat mereka nggak bisa mengapresiasikan kamu, cari tempat lain lah. Makanya aku pindah. Dan kalau kalian udah tahu kalian siapa, bukan kalian dari mana atau bukan kalian posisi kalian di sini apa, tapi kalian siapa, kalian sekuat apa ya, sepahit apapun, semin apapun, sejahat apapun orang-orang di sini atau orang lain bilang ke kalian gini, kalian gitu, atau nyuruh kalian, tapi kalau kalian punya hubungan sama diri kalian sendiri, kalian nggak bakal terganggu, kalian malah kayak stop, it's out of limit. Benar banget. Ya, malah mereka takut sama kalian. Maksudnya kayak resepsionis di tempat Ausbildung aku, pertama-tama dia bener-bener dia nyoba untuk kayak lu itu gak gimana ya, tapi aku liatin ke dia karakter kalau aku tuh bukan kayak Ausbildung yang sebelumnya gitu, yang kayak gue tuh kecil, gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain, gak tau apa-apa. No, dari sana dia nggak ini lagi sih. Jadi setiap kali aku bahagia, dia coba mempertanyakan pertanyaan yang bikin aku sedih. Demi gimana ini? Pernah dia bilang tahu kayak, "Sie müssen wissen, dass Sie in diesem Bereich arbeiten."
Sie müssen die Begriffe benutzen, Sie müssen ihre Sprache. Itu cuma resepsionis ya, bukan Ausbilderin aku. Itu Dia aja. agak salty ya mungkin. Iya, ya emang dia orang kayak gitu. Kayak so, sekarang membahas tentang bahasa. Kayak aku kayaknya di konten-konten sebelumnya atau aku pernah balas ke kalian kayak bener-bener kayak nomor 1 untuk datang ke sini itu bahasa Jerman. Nomor 1 banget itu bahasa Jerman. Kunci kemana-mana, kunci ke apa itu bahasa Jerman. Jadi sekarang aku mau tanya ke kamu kayak efek dari bahasa itu gimana sih, kuat apa gitu bahasa mengefek hidup kita di sini di Jerman? Oh Bang Ainflus. Lumayan besar sih karena di situ kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sini dan juga lebih paham tentang bahasa tubuh juga sih. Karena the thing is kalau misalnya kita cuma belajar bahasa aja tapi kita nggak ngerti apa yang terkandung di dalam pembahasan itu, kita nggak bakal paham orang sih. Iya, kayak kita ngerti kata-kata itu artinya apa, tapi kayak poinnya apa sih? Iya, karena kebanyakan tuh mungkin bisa jadi ada poin-poin di balik itu seperti misalnya sarkasmus atau enggak lelucon, ya kan, ya gitu. Hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak seperti yang kita pahami gitu. Jadi kita mengerti bahasanya, tapi kita nggak memahami bahasa tersebut, apa yang sebenarnya mau disampaikan gitu. Maka menurut aku yang penting banget, dan sampai saat ini pun menurut aku ada beberapa percakapan atau enggak conversation aku masih nggak bisa ngerti karena aku nggak bisa memahami konteks di dalamnya, itu dalam keseluruhan, ngerti kan ya? Konteks, dan kadang aku juga kayak aku ngerti kamu bilang apa tapi konteks sama maksud kamu apa ya, dan aku gak tahu harus ngerespon apa sekarang. Itu dia. Gak sih? Itu dia, benar banget. Dan orang-orang Jerman juga punya bercandaan yang kadang kita gak ngerti dan kadang kayak lucu aja enggak gitu. Aku harus ketawa sekarang gitu. Yes, benar banget. Itu dia sih. Dan kalau menurut aku juga kayak sepinter apapun kamu, setinggi apapun kamu kuliah di Indo, I don't know, sepinter apapun kamu, kalau kamu kesini dan kamu nggak terlalu fasih berbahasa Jerman atau kalian, I don't know, nggak sepasti itu, kayak mereka gak bakal ngehargain kita deh. Apalagi untuk adalah orang yang kayak bukan gila hormat, kayak orang kayak gue lulusan ini itu gitu, terus pas datang kayak ya gue lulusan ini itu, jadi kayak karakter mereka tuh kayak lulusan apa gitu, tapi pas kesini gak dihargain gitu karena kamu nggak tahu bahasa mereka dan kamu nggak tahu gimana cara komunikasi dengan baik, atau kamu nggak tahu berkomunikasi dengan rapih atau apa gitu, jadi kayak tapi di balik itu sebenarnya seperti aku tadi bilang sih, kayak find your own battle, karena nggak semua tempat di Jerman itu negatif sama sama orang-orang yang tidak bisa berbahasa Jerman. Ada tempat-tempat seperti misalnya kota besar seperti Berlin, mereka malah suka banget pakai bahasa Inggris gitu. Mereka sangat apresiasi orang-orang yang tinggal di sana dan bisa berbahasa lain selain bahasa Jerman. Juga. Ya. Contohnya aku babysit kan. Dan orang tua mereka pengen aku ngomong bahasa Inggris sama anak mereka. Makanya aku pindah kabur. Makanya jadi kita juga nggak bisa selalu kasih hal-hal negatif sih, karena nggak semuanya itu. Tapi emang benar, emang belajar bahasa Jerman itu sangat penting sebagai jembatan untuk berkomunikasi. Tapi banyak kok orang-orang yang juga apresiatif banget kalau misalnya kita bisa bahasa lain selain bahasa Jerman. Aku sekarang ada pertanyaan ke kamu. Pas kamu datang ke sini ke Jerman dan kamu gak punya teman, gak ada jaringan sosial apa-apa, gimana cara kamu nyari jaringan sosial? Seperti anak-anak muda pada umumnya. Aku mencoba jalur online sih. Ya. Jadi aku mencari, misalnya nih, aku mulai dulu dari daerah tempat aku tinggal. Mereka ada nggak sih kira-kira verein atau komunitas di mana mereka suka membuat acara-acara untuk foreigner di kota tersebut. Kota aku tinggal di Fulda namanya Wohnzimmer.
Jadi mereka punya kelas bahasa Jerman misalnya, mereka punya kelas untuk berkreasi, jadi kayak Bastel gitu. Mereka punya acara masak-masak mancanegara, seru banget. Dan itu aku pertama kali ketemu sama komunitas Indonesia di situ juga gitu misalnya. Terus aku misalnya cari nih kira-kira ada nggak ya persatuan PPI di kota tersebut contohnya, karena kita orang Indonesia ya gitu. Walaupun aku bukan mahasiswa, tapi aku tetap bisa nih cari PPI di Jerman. Dan kalau misalnya ada kan aku bisa nih misalnya ikut acara mereka. Jadi kayak rasa rindu di kampung halaman tuh juga terpenuhi juga. Apalagi kalau masih PPI kan ada acara-acara apa jual-jual makanan Indonesia. Aduh, itu mantap banget. Kalau Muslim kayak ada bukber, iya, lebaran, bener banget. atau Agustusan juga. Bener banget. Nah, dua itu. Tapi kalau misalnya kamu mau expand, ada juga komunitas lain untuk anak-anak muda di setiap negara, setiap kota ada gitu. Kamu bisa ikut juga itu misalnya. Atau kalau misalnya kamu suka travel, kamu bisa coba namanya Couchsurfing. Atau aku suka juga. Kenapa? Karena kamu bisa kenalan sama orang, kamu bisa Seluruh Eropa juga. iya, atau seluruh kamu bisa dunia. nebeng tinggal gitu Iya. kan sama mereka misalnya. Jadi udah hemat biaya, bisa kenal sama temen baru. Dan nambah pengalaman, nambah koneksi, nambah orang-orang kayak itu yang aku benar-benar suka berada di luar negeri sih ya. Iya benar. Kayak melihat, mendengar, kayak kita banyak pengetahuan baru lah. Ternyata dunia itu besar, cantik, indah, dan kita banyak banget hal yang harus dieksplor. Gimana caranya kayak kalau kamu pengen berteman sama orang-orang Jerman atau pengen berteman sama orang-orang Jerman sama orang luar, nggak harus sama orang Indonesia, gimana cara kamu nyari komunitasnya? Atau gimana kamu? Yang tadi aku bilang sih, karena Couchsurfing itu kebanyakan kan orang-orang Eropa. Tapi kayak bukan travel sih, kayak mungkin kayak kamu sekarang di Leipzig dan kamu pengen pengen di verein atau pengen gabung gitu sama orang-orang Jerman, itu caranya gimana? Kalau misalnya di sini banyak juga ada rumah-rumah yang nge-hosting malam-malam apa ya? Bertema atau mungkin kayak ngundang-ngundang Iya, orang-orang benar. kayak kita ngadain atau smash party atau apa gitu, I don't know. Sebenarnya nggak harus kayak Nggak harus party party atau yang, apa, tapi kayak party yang kalian makan-makan. pikir party, Iya, tapi biasanya party ada banyak, ada makanannya gitu. ada banyak, maksudnya ada banyak temanya gitu ya. Iya, International food, Iya. burrito night, sushi night, Itu dia. taco night, I don't know what, Asian night, African night atau apa gitu. Ya di Leipzig contohnya ada juga namanya Japanisches House. Itu mereka juga suka banget nge-hosting malam-malam untuk orang-orang mancanegara, dan mereka juga punya topik-topik yang menurut aku sangat interesting juga sih. Gitu. Contohnya adalah itu sih. Rasanya berada di komunitas orang-orang Jerman gimana? Beda nggak sama rasanya kamu ada di komunitas sama orang Indo? Maksudnya mungkin beda, tapi kayak gimana gitu? Mungkin perbedaannya adalah ya itu tadi kayak rasa community-nya sih. Kayak entah kenapa walaupun kamu itu nggak kenal sama orang Indo itu misalnya, mungkin kamu baru aja ketemu sama dia, tapi kamu ngerasa kayak ada perbindung gitu, ada kayak connection antara kalian spesial berdua gitu. Tapi sama orang sana mungkin tapi mungkin sama orang-orang sini mungkin kayak kamu lebih ngerasa kayak kamu nggak ngerasa Not really. hurt? No, not No? never. Itu lebih kayak beda, sumpah beda. Itu kayak beda aja gitu, koneksi yang ada. Karena kayak mungkin kita kayak share the same trauma, atau nggak sih, kayak lo Rendo, ya ampun kamu pernah nggak sih kayak dipukul sama guru atau nggak dijewer kayak gitu, kayak Iya, like, bener juga we share the same Iya, trauma. Jadi kayak emang not trauma kayak jadi kayak koneksinya emang beda aja Iya. gitu. Kan orang-orang Jerman juga kan kayak mereka maksudnya bener-bener beda backgroundnya, jadi kayak mungkin nyambung gak nyambung kalau ngomong juga kayak kamu ngomongin apa gitu. Iya sih beberapa gitu Kadang sih, dari pengalaman sekolah mereka itu juga pengalaman aku sih kalau ya maksud aku itu. Tapi kayak jangan pernah ngerasa kayak kita don't belong sih, karena itu artinya kita emang belum ketemu tempatnya.
memahami kita aja. Dan yang selanjutnya aku mau nanya Tis ya, kayak aku udah 3 tahun contohnya di Jerman dan aku kayak rindu banget sama Yakin 3 Indo tahun? orang. Kalau contohnya aku lebih dari 3 tahun di sini, contohnya atau lebih dari 1 tahun atau dari 1 tahun. Kayak aku rindu banget sama Indo, kayak bukan cuma sama orang-orangnya atau keluarga atau apa, tapi kayak aku rindu sama atmosfernya, aku rindu sama makanannya, aku rindu kayak aku pengen pulang ke rumah, tapi di posisi itu aku gak bisa pulang ke rumah gitu. Entah itu karena gak ada waktu, karena si urlaub sehat libur sangat tricky, atau nggak biayanya nggak memungkinkan atau gimana. Dan gimana kamu cara menghadapi rasa rindu itu, cara mengobati rindu itu, ke rindu halaman, rindu rumah, pengen pulang ke rumah gitu, tapi kalian nggak bisa pulang ke rumah gitu. Kalian harus menyelesaikan dulu sesuatu di sini di Jerman. Directly aku bakal mikir kayak toko Asia, toko Indonesia, restoran Indonesia, komunitas Indonesia, udah itu doang sih. Ya? Iya, literally. Iya sih, mungkin kayak bikin satu hari spesial, kayak bener-bener maksudnya masakan Indonesia nggak gampang kan? Nggak gampang, dan aku nggak bisa masak ngomong-ngomong kan. Aku juga nggak bisa terlalu masak, kecuali oseng-osengan aja kan. Aduh. Iya sih. Makanya aku langsung kayak yaudah pergi ke komunitas. Iya. Gitu ya. Apalagi di Jerman banyak kan toko Indonesia dan juga restoran Indonesia. Iya. Dan pertanyaan selanjutnya, gimana caranya menikmati Jerman, di Jerman, dan menikmati pekerjaan di sini di Jerman? Join their club. Welcome to the club. No. Ya. Dia jadi kayak misalnya ada festival kecil gitu, terus ada teman kuliah kalian atau enggak teman kerja kalian yang mau pergi ke sana atau ngajakin. Oh ya. Ya udah, tanya kira-kira di mana ada tempat nggak, atau nggak kayak kita bisa join nggak? Cobain aja, kayak coba kira-kira itu untuk kalian atau enggak. Kayak why not to say yes gitu. Say yes ke sesuatu yang kayak kalian belum pernah lakukan, kalian takuti, kalian nggak tahu, coba kalian say yes, ya nggak sih? Iya, jadi sebelum, tapi juga kita harus lihat dulu ya, hati-hati juga dan sebelum kita menjadi yes man, ini aku ngingetin aku sama salah satu film favorit aku sih, kita harus punya yang namanya pembekalan diri gitu. Sampai mana nih kita mau mencoba sesuatu baru, sejauh mana kita mau jadi fleksibel tanpa mengubah kepribadian kita gitu. Kalau bisa mengubah kepribadian kita menjadi lebih baik, kenapa tidak kan? Tapi jangan sampai kita hilang arah, jadi kayak lebih balik ke poin yang awal lagi tadi sih. Oh my goodness, ya, kayak kita bisa open, fleksibel, say yes, kita join ini, join itu, tapi kayak bener-bener kita harus tahu limit sih. Soalnya aku terus terang ke kalian, aku pernah kayak kehilangan limit dan sampai akhirnya aku kehilangan arah dan sampai akhirnya stop, kembali ke poin awal. Tujuan kamu ke Jerman mau ngapain? Karena kayak aku juga bukan satu-satunya orang yang pernah kehilangan arah, mungkin pasti ada. Dan ada, aku kenal beberapa. You know me, the first time you knew me. Kita pernah kehilangan arah dan kayaknya kita harus aware soal itu ya. Itu kayaknya pesan pertama kita nggak sih? Ini kayaknya pesan kita deh buat kalian yang baru ke Jerman atau yang mau ke Jerman. Kalian bener-bener kayak stick ke your own true self. Stick ke tujuan kalian ke Jerman mau ngapain. Stick ke etik kalian. Aku tahu di sini free, di sini bebas banget. Tapi karena itu kita harus tahu etik kita. Jangan sampai kehilangan arah, kehilangan diri, kehilangan etik, kehilangan apa yang sudah kita pelajari ketika kita masih kecil. Ya nggak sih? Waduh, deep, bener banget. Dan jangan lupa berdoa. Belum makan terus sudah. Jangan lupa berdoa. Bener sekali. Ya nggak sih? Ya. Sounds good. Kayaknya itu aja. Kamu ada pesan buat? Nggak ada sih, beneran literally ini udah mencakup semuanya menurut aku. Itu penting banget yang tadi kamu sampaikan.